Menurut gue pemain judi online di Indonesia itu mainin game yang paling paling yang kalau bisa, might as well lu punya duit, lu taruh di meja, lu bakar aja duitnya sekalian. Dulu tuh gue ngerasa kayak baca-baca news tentang judi online ya, gue ngerasa ini masalah yang akut. Oke, ini baru awal-awal nih, orang mulai kayak expose sama bisa make money online. Ya, paling orang bakal ikut, habis itu nanti bakal hilang dengan sendirinya. Tapi makin kesini, gue makin yakin ini tuh udah bakal masalah akut lagi, tapi udah masalah kronis. Ini udah penyakit yang berkepanjangan, lu mau sembuhin aja, bikin orang berhenti tuh rasanya udah susah. Dan I think sampai 2024 ini ya, kalau kalian nonton video ini sampai akhir, dan kalian tetap ngerasa judi online itu masih ada harapannya buat kalian bisa menang. Menurut gue, kalian salah satu orang tertolong di dunia. Dan kalau kalian kenal temen atau keluarga atau saudara yang main judi online, kalian arahin ke video ini aja. Karena makin dibedah dari skema permainannya, dari modus operandinya kenapa di Kamboja sama Filipina, dari penanganan pemerintah, ini tuh semua udah kayak settingan. It doesn't make sense buat orang yang masuk ke platform ini berharap untuk menang, bisa dapat duit yang mungkin ngubah mereka. Ujung-ujungnya sampai pinjol, bangkrut, bakar suaminya, bunuh diri, ya itu udah tanda-tanda penyakit kronis. Cuma kalian harus ngerti ya, perjudian atau gambling itu ada 6 komponen penting yang kalau masing-masing dibedah. Again, judi online di Indonesia itu kasta paling sampah di seluruh dunia. Kalau negara kita bisa sampai transaksinya ratusan triliun, sampai ada puluhan ribu anak di bawah umur 10 tahun main judi online, itu artinya kita udah, again gue ulangin, udah bukan penyakit akut, tapi udah penyakit kronis. Coba biar nggak basa-basi, kita masuk ke chapter 1, ngebedah perjudian online. Kalian harus tahu perjudian itu tuh ada kastanya, dan 6 komponen ini kalian harus ngerti kalau kalian even consider atau lihat ads judi atau ngobrol sama teman apa kita coba. Cuma gue disclaimer dulu ya, gue sangat nggak rekomendasiin perjudian. Mau itu bahkan ke checklist dari 6 ini kasta paling tinggi semua. Cuma gue jelasin ini biar kalian ngerti tuh ada beberapa perjudian itu sebenarnya. Oke, gue ngerti kenapa orang judi di sini, dan ya udah terserah dia. Tapi kalau masuk sampai kasta judi online di Indonesia, ya again ini tolol. Jadi 6 komponen itu yang kalian harus perhatiin: regulated, unregulated, judi darat, judi online, for entertainment, for making money. Kita bahas bagian pertama dulu ya, regulated, unregulated. Karena sebenarnya ngelihat isu ini di Indonesia, banyak yang secara langsung cepat tanggap kenapa nggak dilegalin aja di Indonesia. Realitanya, pernah dilegalin dulu di Jakarta. Dan kalau misalnya dilihat di negara-negara tetangga, negara yang melegalkan perjudian, itu ekonominya terbantu. Bisa dibilang aktivitas perjudian itu sebenarnya memajuin negara mereka loh. Pertanyaannya kenapa nggak terjadi di Indonesia? Karena Indonesia itu memegang nilai-nilai agama, di mana perjudian jenis apapun itu haram. Dan satu hal yang kalian ngerti ya, kalau kalian lihat aturan atau regulasi perjudian di seluruh dunia, negara-negara yang bikin aturan ini, mereka tahu betul judi itu sebenarnya bikin rakyatnya mayoritas 95% lebih itu pasti rugi dan mereka lose money. Maka negara-negara yang memperbolehkan judi itu biasanya teruntuk untuk turis atau orang luar negeri yang masuk ke negara mereka. Jadi kalau warga-warga lokalnya sendiri itu biasa disusahin buat berjudi di negaranya mereka sendiri. Dan kasusnya dulu kayak gitu di Jakarta pas tahun 1967 di zamannya Soeharto, tanpa persetujuan dia itu ngelegalin perjudian yang waktu itu notabene ditarget bukan untuk warga-warga pribumi tapi untuk warga-warga Tionghoa. Dan terbukti sampai tahun 1977 APBD mereka naik sampai 122 miliar. Katanya dari pajak judi itu sampai sekolah, puskesmas, sampai pasar itu jadi. Cuma gara-gara nilai agama di Indonesia, dia dinamain gubernur maksiat. Dan ini tuh selalu teli di negara-negara lain. Ekonominya sangat terbantu dengan ngelegalin dan mempajakan judi. Cuma kalian harus ngerti, kenapa gue pakai kata regulated dan unregulated, bukan masalah legal or illegal. Karena pas negara melegalkan perjudian, mereka juga pasang aturan-aturan yang ketat. Misalnya dari game-game judi yang ada, kalau memang chance-nya 1:500 ya, 1:500. Kalau misalnya pilih merah sama hitam, ya merah sama hitam. Bahkan di beberapa negara sampai dijagain kalau warga lokal yang pernah bangkrut itu nggak dikasih masuk ke kasino atau tempat judinya. Contoh di Singapura, kalau turis mau judi di sana bebas, free. Tapi warganya sendiri dikenain biaya dan disusahin. So komponen nomor 1, role negara buat step up dan ngejagain warga-warganya dari aturan-aturan ini, sekalian cuan dari turis yang mau spending untuk perjudian negara itu. Ya oke, udah jelas kastanya jauh lebih bagus. Kalau misalnya mau judi pun, judilah di tempat yang terregulasi. Nah kalau di Indonesia udah jelas-jelas segala jenis perjudian itu unregulated dan ilegal. So kalau kalian berjudi di sini itu udah minus point yang gede banget. Gak ada yang menaungi itu. Yang kita masuk ke komponen 2, judi darat dan judi online. Nah kalau judi darat tuh yang kita sering nonton di film-film. Kita datang ke lokasinya, beberapa tuh tuker uang kita ke chip-chip atau mata uang tempat perjudian itu, duduk terus berjudi dengan permainannya masing-masing. Untuk tempat-tempat yang udah diregulasi, itu pun udah ada aturan-aturannya. Jadi ini semua udah berdasarkan matematika ya. Misalnya main poker, chancesnya berapa, main roulette, chancesnya berapa, main bakarat, chancesnya berapa. Ya lu memang datang bermain dengan peluang. Ini menurut gua kastanya lebih bagus daripada judi online. Again disclaimer, pas gue bilang lebih bagus, tujuannya buat edukasi dan membandingkan, bukan untuk merekomendasikan
rekomendasi. Karena counterpartnya, judi online, gua pribadi ngebagi kedua bagian. Remote sama yang bener-bener online. Nah, perjudian remote itu sebenarnya secara operasional, itu tuh ada tempat fisiknya. Jadi orang beneran keluarin kartu, beneran puterin bolanya. Jadi nggak terlalu banyak campur tangan yang bikin jauh lebih gampang untuk disetting. Atau bahkan kalau mau tambah lagi satu kategori, sports betting. Dimana memang ada kejadian sportsnya itu, siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan memang kalian serahin ke peluang untuk menang atau kalah. Cuma di kategori judi online yang marak di Indonesia, mau bilangnya slot atau gacor, itu menurut gua kasta yang paling sampah. Sebenarnya kalau di negara-negara lain, judi darat itu jauh lebih cepat diregulasi dibanding judi online. Karena kompleksitasnya, negara untuk ngejaga atau menaungi judi online itu jauh lebih susah. Lu harus bener-bener cek pas pendaftaran tuh ketat, jangan orang yang nggak mampu, atau orang yang lagi hutang, atau pernah bangkrut. Permainannya juga dicek algoritmanya beneran fair nggak sesuai dengan peruntungan permainan itu. Ada campur tangan settingan bandar, atau gimana. Contohnya kalau di Filipina, mereka tuh legal, tapi judi online itu kebanyakan punya pemerintah. Dan untuk seluruh negara di dunia, banyak judi online yang sebenarnya ditunjukkan untuk warga luar dibanding warga lokalnya sendiri. Menarik kan? Nah, dari 3 kategori tadi, yang berjudi secara remote atau sports betting, nah slot sama gacor ini menurut gue tuh nggak make sense. Pertama, judi online di Indonesia itu udah ilegal. Gak ada ngecek tuh atau ngeverifikasi ini sebenarnya jujur atau enggak nih. Emang ada chance-nya nggak orang buat menang. Dan ini permainannya slot atau gacor yang notabene sangat amat gampang untuk dimainin. Lu menang hari ini, kalau tiba-tiba dia nggak senang, dia bikin lu kalah ya lu nggak tahu. Again, ini buat edukasi ya. Seandainya ilegal pun, kalau judi darat yang bagi kartu gitu misalnya, atau muterin roulette, menang kalah ya sesuai peruntungan itu. Ini beda cerita ya, misalnya main poker kartunya ada kayak contekan atau gimana. Tapi kalau mainan seumumnya, ya benar sesuai dengan peruntungan permainannya. Tapi again, slot sama gacor itu tolol banget. Suka-suka mereka lu menang atau kalah sebenarnya. Yang lebih parah lagi, algoritmanya sangat amat memungkinkan dimanipulasi. Mereka nggak senang lu menang ya bikin lu kalah aja. Yang nyambung ke komponen ketiga yang bikin judi online di Indonesia itu permainan paling tolol. Karena orang berjudi itu sebenarnya ada 2 tujuan, untuk entertainment atau untuk making money. Nah, kalau kita rekap dari awal sampai akhir, tujuan negara ngeregulasi dan bahkan sistem regulasi atau aturannya itu memudahkan untuk orang luar yang berjudi dibanding warga lokalnya. Warga lokal tuh selalu disusahin. Dan kasta yang lebih tinggi yaitu judi darat. Kenapa di negara-negara yang bisa worse? Karena kebanyakan orang datang tahu mereka datang untuk entertainment. Dan ini real, gue ngomong sama temen gue, misalnya kenapa mereka secara nggak langsung itu betting sports. Dia bilang, oh ini karena untuk bikin seru ya, gue taruh duit juga, gue tahu duit hilang nggak apa-apa. Jadi pas nonton tuh lebih seru. Pas lu datang lu dapet thrillnya. Nah, orang-orang yang main di kasta entertainment, menurut gue lebih mending. Karena mereka tahu betul pas mereka masuk ke aktivitas judi, mereka hilang ya udah, mereka ada batas, mereka lebih bisa ngikutin. Nah, untuk orang-orang yang main di kasta making money, ini yang bahaya. Karena dari awal aja, ekspektasi orang biasa, orang sehari-hari, kita bilang 90% populasi yang masuk ke tempat judi, mau itu judi darat atau judi online, dengan harapan dan ekspektasi untuk making money aja udah salah. Statistik udah bilang kayak 90% lebih tuh udah pasti kalah. Dan kalau misalnya kita bandingin sama orang yang main untuk entertainment, orang yang mau cari duit itu mereka lebih invested secara emosional. Udah ilegal, udah online, udah harapannya salah. Kalau kita ngomong penyakit yang paling fatal itu satu kata itu, harapan. Mereka berharap bisa menang. Realitanya dari 2 komponen pertama aja udah sebenarnya dijegal. Jadi kalau seandainya mau berjudi pun masuklah dengan mindset ya udah untuk entertainment, duit hilang nggak apa-apa. Lo kayak gitu, lo bakal jauh lebih bertanggung jawab sama uang yang lo taruh untuk berjudi. Sekarang kita lihat, kalau dikombinasin antara 3 komponen itu ya, udah di Indonesia ilegal, gak ada nih yang ngejagain, gak ada yang ngeverifikasi ini bandarnya jujur atau enggak. Sports betting masih mending kan. Remote gambling masih mending, judi darat masih mending, judi online paling goblok. Ditambah kebanyakan orang nyari dengan harapan mereka bisa make money. Plus, bayangin ya, kalau orang datang buat entertainment dan ramainya judi darat ya, kalau misalnya di negara luar, ya orang jalan ke sana tuh sekali-sekali, mungkin seminggu, sebulan, bahkan beberapa bulan. Kalau judi online yang jadi ini epidemik dan penyakit kronis di Indonesia, lu bangun buka HP bisa judi, makan siang nyebat lu bisa judi, sore habis selesai nganter ngojol lu bisa judi, malam sebelum tidur lu bisa judi. Ini tuh udah jadi level parasit loh. Jadi sebenarnya ngerti kan kenapa dari 6 komponen ini kita tuh main game yang paling goblok yang pernah ada di seluruh dunia. Masih mau bilang kerabat atau keluarga bisa make money dari judi online. Stupid sih menurut gua. Cuma kita langsung ke konklusi, Indonesia harusnya ngapain? Kalian harusnya ngapain? Sebenarnya udah clear ya, ada spesifik modus operandi yang dijalanin sama bandar-bandar judi online, sampai banyak warga Indonesia mengungsi ke negara Kamboja dan Filipina untuk ngerunning dark operations mereka. Kenapa kesana? Karena sebenarnya 2 negara itu nggak strict bikin aktivitas judi online itu 100% ilegal. Ada yang masih grey, ada yang oke tapi regulated. Dan kenapa harus beroperasi di sana? Karena untuk sampai orang-orang yang bisa disidak, mereka harus ngelakuin double criminality, yaitu salah di Indonesia dan salah di negara itu juga. Well, technically mereka udah checklist
salah di Indonesia. Karena orang manapun yang beroperasi atau memberikan layanan judi online Indonesia itu udah fix ilegal. Cuma di Kamboja sama Filipina itu agak unik. Bayangin ya, 60% itu lebih dari setengah tenaga kerja Indonesia di Kamboja itu kerjanya di judi online. Dan ini angkanya nambah terus ya, karena nggak bisa terdaftar secara legal. Pekerja TKI di Kamboja itu 17 ribuan. Padahal orang yang tinggal di sana itu 73 ribuan WNI. Jadi udah clear sebenarnya itu hidden operationsnya mereka. Buat buru-buru yang mau kerja di judol, mereka tuh sampai dikasih tiket pesawat, tempat tinggal, uang makan, dan digaji. Walaupun sebenarnya menurut gua agak kecil ya. Karena mostly buru-buru ini tuh lulusan cuma SD atau SMP. Jadi ini sebenarnya udah lumayan oke. Mereka tuh sampai dibagi 6 kerjaan. Pencari rekening, streamer, marketing, customer service, tim deposit, sama tim withdraw. Nah, ini yang paling unik tuh pencari rekening. Ini yang kenapa gue bilang warga Indonesia tuh sebenarnya mendukung untuk terjadinya perjudian online ilegal ini. Karena untuk bisa menampung segitu banyak uang ilegal, transaksi yang segitu luar biasa gede. Kalau misalnya nih, gue running operations, terus gue pakai rekening gue terus, ya gampang dong gue ketangkep. Jadi mereka tuh harus beroperasi dengan rekening yang banyak banget. Tapi nggak mungkin dong bikin rekening segitu banyak dari karyawan mereka hire. Caranya jual beli rekening. Jadi masyarakat sehari-hari misalnya kayak tukang di mana suruh buka rekening di bank mana, terus mereka beli rekening itu. Kisaran harganya juga cuma 500 sampai 5 juta. Dan ini marak banget, udah sampai 12.000 rekening yang ditangkap, apalagi yang belum ditangkap. Itu cara mereka ngelak-ngelak. Jadi step 1 menurut gue gini ya. Edukasi ini tuh harus selalu dilakuin. Orang udah harus tahu kayak perjudian online di Indonesia itu kasta pemainan yang paling sampah. Orang udah mulai harus tahu modus operandinya tuh apa. Kalau ditawarin buat jual beli rekening, ya mendingan jangan, karena itu bakal dipakai buat judi online gitu misalnya. Sama gue mau nggak mau nih, kalau misalnya ada siapa nih yang harus gue salahin, nomor 1 sebenarnya yes and no, yaitu warganya sendiri kenapa mereka kejebak. Cuma gue ngerti ya, kita negara berkembang di mana mayoritas dari negara kita itu masyarakatnya middle to low class dari segi pendidikan, ekonomi. Jadi in a way kalau ada orang yang pinter banget mau ngibulin mereka untuk ngelakuin sesuatu, sebenarnya mereka paling susceptible. Jadi kalau gue bilang goblok atau tolol, gue in a way bisa wajarin, karena kalian pasti pernah di posisi misalnya lagi nggak ngerti apa-apa terus dibujuk sama orang lain atau diiming-imingin sampai kalian ketipu. Ya itu realitanya. Cuma problem paling gedenya kenapa negara kita, pemerintahan kita itu nggak bisa stay on top of this problem. Yang menurut gue gini, kalau kita ngelihat dari stakeholder judi online, bandarnya siapa, pekerjanya siapa, atau pihak-pihak yang terlibat, misalnya kayak influencer yang ngepromosi, website-website yang ngasih mereka advertising, ya kalau dilihat mayoritas dari distribusi judi online itu tuh ya berada di online, berada di website, berada di IP address, dan seringkali domain tertentu, berada di Meta Ads. Ada beberapa kebablasan di Google Ads. Ya menurut gue pertanggungjawaban paling gede harusnya pertama di sisi Kominfo sih. Sebenarnya gue tahu memang secara pemerintahan kita tuh nggak terlalu savvy soal digital. Tapi realitanya problem skala sebesar ini harusnya tuh di-solve dari segi digitalnya. Secara aktif dan agresif. Walaupun ngeblok satu muncul lagi, blok lagi. Ada kok software sama tim dan metode-metode buat ngelakuin itu. Dan udah dilakuin di beberapa negara di luar negeri. Atau timnya dibikin kompeten untuk selalu menyidak platform-platform social media, website, blog, dan jenis-jenisnya yang masih ngebolehin nge-ads ke Indonesia. Bukan yang alasan terakhir, lo itu kan terserah community guidelines per platform. Menurut gue sih itu pernyataan yang bahasa halusnya nggak make sense. Good newsnya memang sebenarnya udah dibentuk atau sudah diinisiasi adanya satgas yang lebih gercep, lebih inisiatif untuk memerangi masalah judul ini. Cuma gue sangat amat berharap ya, sangat amat berharap gak ada udang di balik batu atau gak ada kejadian paket kiri paket kanan di mana beberapa operasional judi online ini bisa berjalan. Apakah itu memungkinkan? Well, katanya kan nothing's impossible. In the meantime, ini sama kayak dilema sektor publik sama sektor swasta. Sektor swasta, gue sebagai content creator atau company, media, atau kalian sendirilah sama teman, kerabat, atau keluarga, spread awareness ini. It doesn't make sense. Dan ini menurut gue kedepannya ya bakal cuma makin membawa penderitaan. Doesn't make sense. Gue ulangin lagi ya, pertama udah ilegal, nggak ada yang ngejagain. Kedua, kasta permainan judi paling sampah. Ketiga, kebanyakan orang Indonesia tuh main buat make money. Cuma menurut kalian gimana? Apa masih ngerasa ini problem yang masih akut, bukan problem yang udah kronis? Yang bikin sedih tuh yang kena soalnya di orang-orang kalangan bawah. Justru the people that cannot afford it yang jatuh ke lubang judi online. Kenapa? Soalnya mereka berharap untuk money. And Kominfo, come on. Gue mau sebut yang lain mungkin kayak BIN, BSSN, yang punya kemampuan digital paling savvy, kumpulin anak-anak terbaik di Indonesia. Perangi dan berantas ini di jalur udara juga. Ya itu sih yang menurut gue harus gue sampein. Again, kalau kalian nonton dari awal sampai akhir harusnya nggak make sense. Kalian masih berpikir judi online tuh viable untuk kalian lakuin. Even untuk entertainment itu nggak make sense. Mending kalian main game gacha aja sekalian. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. See you guys in the next video. Bye-bye.